Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan, pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z menjadi penentu penting siapa yang akan menjadi presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat 5 tahun ke depan. Polisi menangkap 12 pelaku peredaran dan penjualan sabu-sabu dengan barang bukti 1,1 kg sabu-sabu. Teror pelemparan mobil yang tengah parkir di depan rumah warga di Medan Selayang. Polisi ringkus 2 pelaku pencuri dompet di Kabupaten Labuhan Batu. Korban adalah seorang pembeli di kios sembako yang lupa membawa dompet yang tertinggal di dashboard. Dompet tertinggal di dashboard sepeda motor menjadi sasaran empuk bagi para pencuri. Itulah yang terjadi di kios sembako Jalan Belibis, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Akibatnya korban kehilangan uang sebesar 2 juta rupiah. Korban pun langsung melapor pada pihak kepolisian. Petugas mengidentifikasi identitas dan menangkap keduanya berdasarkan rekaman kamera pengawas. Petugas menangkap kedua tersangka dalam waktu bersamaan saat sedang nongkrong di salah satu kafe. Dari CCTV kita ketahui dan dapat toko bahwasanya pelaku ini mengambil uang dari dalam dashboard sepeda motornya yang berisi 2 juta rupiah dalam dompet. Ya. Dan pelaku telah berhasil kita amankan, kita bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya. Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Batubara menangkap 12 tersangka peredaran dan penjualan sabu dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Barang bukti yang disita berjumlah 1,1 kg sabu-sabu. Ini lokasiku. Abu Bakar alias AB, warga Aceh Timur diringkus di Jalan Desa Perkebunan 50, Batubara pekan lalu. Polisi menyita barang bukti 1 kg sabu-sabu yang akan diserahkan kepada seorang penerima di Asahan. AB adalah salah satu dari 12 tersangka yang terlibat dalam 5 kasus peredaran narkoba. Mereka ditangkap dari 7 lokasi berbeda. Dari semua penangkapan, polisi menyita total 1,1 kg sabu-sabu, timbangan elektronik, telepon seluler berisi percakapan, serta uang tunai dan hasil transaksi narkoba. Berdasarkan informasi yang kita dapat, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Batubara untuk bersama-sama memerangi narkoba. Sehingga kita bisa menangkap 1 kilo atau 1000 gram ya Pak, 1000 gram 1033 gram narkoba jenis sabu. Dari pengembangan keterangan 12 tersangka, masih ada kemungkinan jumlah tersangka baru yang berperan sebagai kaki tangan, penghubung maupun penjual narkoba. Seluruh tersangka akan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dan terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Batubara. Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman 13 kg sabu-sabu dari seorang kurir dalam perjalanan Aceh Medan di Basitang Langkat. Pelaku tidak berkutik saat dihentikan petugas di tengah jalan. Video amatir merekam penangkapan tersangka Hasanuddin alias Hasan, warga Aceh di Jalan Besar, Medan, Aceh, Kecamatan Basitang, Langkat. Tersangka tidak melawan saat petugas menghentikan laju motornya di dekat SPBU. Petugas kemudian menggeledah motor dan barang bawaan tersangka. Hasan membawa 1 karung goni berisi 13 kg sabu-sabu kemasan teh rafinasi. Sedianya tersangka akan menyerah terimakan sabu yang dibawanya dari Aceh ke Medan kepada seorang penerima di sekitar SPBU. Namun transaksinya gagal total. Dari hasil interogasi tersangka, ia berperan sebagai kurir atas perintah dari seorang pemilik berinisial F yang kini tengah dilacak keberadaannya oleh polisi. Petugas mengamankan yang bersangkutan di Jalan Medan Aceh. Itu polisi mendapatkan 13 bungkus
yang dalam kemasan teh, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ada 13 kg yang berhasil kita amankan. Saat ini pelaku bersama barang bukti 13 kg sabu-sabu ditahan di Mapolda, Sumatera Utara. Polisi tengah menelusuri pemilik awal serta identitas calon penerima yang berkomunikasi dengan tersangka. Tuti Aloy Lubis melaporkan dari Medan. Beredar di media sosial, aksi teror pelemparan mobil parkir di depan rumah warga Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Medan Selayang, Senin dini hari. Korban baru menyadari mobilnya dilempar oleh orang tak dikenal saat akan melaksanakan sholat subuh. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku mengendarai motor yang melempar mobil yang tengah parkir di depan rumah. Pelaku terlihat mempersiapkan batu untuk dilempar di mobil di depan rumah di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Medan Selayang, Senin dini hari. Sebelum melempar kaca mobil korban, kedua pelaku tampak lebih dahulu melintas di depan rumah korban, kemudian memutar untuk berbalik arah. Belum diketahui motif pelemparan. Korban baru menyadari menjadi korban teror pada saat akan melaksanakan salat subuh. Setelah dilakukan pengecekan di sekitar rumah korban, ia tidak menemukan barang miliknya yang hilang dicuri. Kami mendapatin ketika mau keluar sholat subuh itu, nah posisi batu sudah di kaca pintu mobil lah itu nyangkut. Nah itu kami cek CCTV, rupanya ada yang lempar. Nah pelakunya itu mengendarai Vario, 2 orang, satu memakai yang bonceng pakai jaket warna hijau, yang satu lagi pakai masker dia. Korban memilih tidak melaporkan kejadian ke polisi, namun korban menyebar video ini di sosial media. Harapannya untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku. Tuti Aloy Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.